pemuda Indonesia, the youth, new generation of Indonesia. Korigor 2018 17 Agustus loh bro. Gila, 2 tahun yang lalu. Coba kita react dulu ya, sebelum kita melanjutkan ke video sesuai judul, pedoman epic living. Jadi gue pengen lihat dulu pedoman squee living dulu gimana. Alright, TikTok. Ini TikTok dari 2018 gue udah tahu. Sekarang baru hits gitu. Oh fucking hell man. Gini-gini gue diam-diam marketing TikTok. Kontak lah. Kita hormat kepada Korigor, my president. Yo man kuy. Anjir, gue kemana ya baju gue gitu ya? Mas ada yang punya gak? Kalau mas ada yang punya tag gue. Sumpah tag gue kayaknya ada di rumah gue sih ini baju, sumpah boy. Anjing gue beda banget kenapa gue dulu zaman gendut muka gue tua. Apa perasaan aja ya menolak tua gue anjing emang. Udah ada yang punya belum merch ini bro? Gila, daripada debat-debat pusing-pusing mending pilih Korigor sebagai presiden lu gitu. Presiden hari-hari. Anjing gue gak kuat boy. Kenapa di sini posisinya biar di hati gitu. Terus kalau cewek kesempatan gitu, Korigornya lucu. Alright bro, today gue mau bikin video about squee living. Gue lagi minum keselak bangsat. Squee living, what's up bitches? Wah, ini udah beda banget ya gue zaman dulu sama zaman sekarang bangsat. Coba kita lihat senyumannya. Beda anjing. Wah bangke, rambut gue masih diikat gitu. Sekarang gue gimbal gitu, kayak urakan gitu. Urakan gak sih? Makanya di sini sebagai your president, gue mau menjelaskan salah satu pedoman hidup Korigor gitu loh dude. Ada Dude. Si Dude udah dari 2018 loh boy. Holy shit. Anjing, gue kenapa udah gak pede ngomong gitu ya. Tapi tetap gue masih presiden buat lu semua kok bro. Cuman ya presiden gimbal. Kancah kaula muda tuh pada memakai gaya hidup free lifestyle gitu. Barbar semua, terserah gitu, tanpa aturan. Kalau squee living tetap beraturan, tapi sans. Apaan anjing? Squee living beraturan tapi sans sama bangsat. Apa sih Kor? Waduh, gue ngomong ke diri gue sendiri anjing. What the hell boy? Aduh, squee living dong jelas tetap number one. Itu pedoman gue sampai detik ini. Karena zaman sekarang tuh lebih individualis, krisis attitude. Mereka tuh selalu mendecide apa yang mereka lihat langsung tanpa dipikir panjang. Itu gak make sense gitu. Ini gak bisa, gue gak bisa lagi bangsat. Oh shit man. Ulang. Tanpa dipikir panjang. Itu gak make sense gitu. Gak bisa, gue gak bisa lagi man. Sumpah. Anjing beda banget man. Yang masih sama memang kumisnya sih. Jadi kumisnya yang dulu ujung doang, sekarang tuh udah lebih ke kiri lah, lebih ke tengah lah. Itulah doang boy. Squee living jelas sesuai ya. Anjay, udah V5 nih. Ini squee living V5 boy. 17 Agustus 2018. Aduh, emang presiden banget gitu gue tuh, keberadaan gue sesuai kemerdekaan. Enough for the reaction. Jadi ini 17 Agustus 2018. Ketika 2018 itu krisis banget tentang attitude ya, dan cara menikmati hidup. Karena hari ini ada tanggal 30 September, penutup dari September membuka untuk Oktober. Gue di sini mau menceritakan tentang love life. Sad boy MCR I Don't Love You Helena. Ini 2018 gue menggunakan konsep squee living. Kalau nggak paham langsung aja cek di pedoman squee living, yang intinya tentang ikhlas, kerja, bersyukur, enjoy life. Dan sekarang gue mau memberikan salah satu pedoman yang gue dapatkan dari 2019 akhir ke 2020 tentang epic living. Karena ketika lu udah bisa squee living, epic living itu adalah fitur dari squee living yang lu butuhkan juga untuk berhubungan intimate dengan orang-orang sekitar lu, entah teman, pacar, keluarga, DLL. Tapi kalau lu baru join tentang September di channel gue ini, lu bisa cek September gue di video-video yang ada di channel gue. Dan itu adalah salah satu momen dimana lu butuh hal tersebut bro. Karena lu gak mungkin pernah kaya kalau lu gak pernah miskin. Jadi lu gak akan mungkin pernah bahagia kalau lu gak pernah sedih. Di tahun 2019 akhir sampai 2020 ini gue sangat merasakan sekali aura-aura negatif vibe gitu tentang berhubungan dengan orang lain dari sekitar. Entah itu pacar, entah itu teman. Kayak mereka tuh merasa selalu toxic, selalu individualis, dan selalu membicarakan tentang Yu-Gi-Oh ya. Kenapa gue ngomongnya Yu-Gi-Oh? Kayak ya biar gak offense aja. Aduh anjing, no offense, udah kayak SJW bangsat. Itu gak make sense gitu. Setelah gue melewati fase squee living, udah enjoy life, flex, chillin gitu kan ya, 3 million on my ear. Ya jadi kayak ada something yang kurang menurut gue gitu. Dan gue mengalami fase itu, yaitu fase berhubungan dengan orang. Ini bukan orang terclose gue. Gue sama close gue dari dulu sampai detik ini gak pernah ada masalah. Gue gak pernah ada masalah. Tapi dengan orang-orang new, orang-orang baru gitu ya, yang menurut gue merasa benar dengan mindset gue gitu. Kok lu gak bisa moving? Kok lu gak sesuai gitu kan sama ekspektasi apa yang gue harapkan gitu. Mungkin di situ terlihat egois gitu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena kayak gue punya fase dimana work sama life sama friends itu ya semua baik-baik aja dari dulu sampai sekarang. Cuman di 2019 sampai 2020
2020 ini gue ngerasain ya kayak, oh nggak semua konsep yang gue jalanin sama teman close gue itu bisa work sama orang lain gitu loh. Mungkin orang mikir kayak, tapi kan orang close friend itu nggak akan sebanyak orang yang friend aja. Nah, karena close friend gue nggak bisa dibilang sedikit, dan mereka punya dunia masing-masing, gue ngerasa kayak, oh ya mereka bisa adaptasi, gue bisa adaptasi, it's okay. Dan ketika ketemu orang baru, apalagi dunia ke pabrik figuran gitu kan, itu beda banget men. Itu kayak bener-bener beda banget. Itu kayak karena ketika gue masuk ke situ, bener-bener orangnya tuh sangat sensitif dan memikirkan hal-hal yang nggak pernah gue pikirkan, yang bener-bener menurut gue ini nggak penting, tapi menurut mereka itu penting. Menurut gue ini penting, menurut mereka itu nggak penting. Itu jadi kayak, oh ini adalah pengalaman baru di 2019 sama 2020 ini. Makanya kenapa ada September, ada kesedihan-kesedihan yang menurut gue, wah, gue masuk ke fase itu gitu. Gue juga mengalami hal tersebut. Jadi gue mengalami prosesnya. Oleh karena itu gue mendingan kasih pedoman buat ke lu semua gitu. Karena 2019-2020 ini, apalagi karena pandemik, banyak banget orang yang jadi anxiety, gelisah, dan jam 3 pagi baru tidur. Di tahun 2019-2020 ini udah gak ada pagi dan malam karena adanya ngopi time sama ngamer time. Udah gak ada lagi gitu bro. Dan dari situ kayak, oh berarti ini orang banyak banget yang anxiety. Dan gue pun gak ngalamin akan hal itu. Dan didukung lagi sama circle gue. Jadi kayak, wah anjing, kalau gue terlalu menyerap bad vibe, akhirnya gue pun jadi sad gitu loh. Tapi gimana caranya gue keluar dari situ kan? Gimana caranya gue bisa control the sadness? Kenapa gue sebut namanya epic living? Karena epic living itu, lu pun tahu mungkin kayak lu mendapatkan something yang epic, yang jarang, yang keren, dan ketika lu dapat itu, lu ngerasa diri lu punya achievement. Jadi kenapa gue ngomongnya epic living? Ceritanya ini boy. Jadi square living, epic living, square living, epic living. Nah kenapa epic living? Karena nomor satu itu dari epic living itu emotion. Ketika lu berhubungan dengan orang, lu butuh banget mengkontrol your emotion. Karena emosi itu adalah salah satu hal penting dalam diri kita yang harus bisa kita kontrol dengan baik. Emosi memang banyak lah macamnya gitu kan. Kayak mulai dari marah, sedih, bete, semua bentuk ekspresi yang lu keluarkan itu namanya emotion. Gue ingetin lagi, square living untuk diri lu, untuk life. Tapi epic living ini untuk berhubungan dengan orang lain agar mendukung square living. Itulah. Jadi ketika lu berhubungan dengan orang lain, ngomongin emosi, lu harus pinter-pinter memilih bentuk emosi yang tepat di waktu yang tepat. Jangan gara-gara hal sepele lu marah atau enggak tiba-tiba sedih, dikit-dikit bete gitu kan. Karena banyak banget orang zaman sekarang kan kayak gampang ke-trigger lah sama hal sepele gitu. Apalagi SJW anjing. Lagi macet contoh, klakson, disalip orang, teriak, goblok. Walaupun lu puas sih ngomong kayak gitu ya, gue juga suka ngomong kayak gitu ya. Nah kan yang kayak gini-gini harus dikurangin gitu loh boy. Harus mengikuti adat-adat Thailand gitu ya, nggak pakai klakson itu boy. Cepalai, nah itu. Gak lucu anjing, skripnya gak lucu babi. Ya ibaratnya ini gua ngomongin emosi yang mungkin hampir semua orang ngerasain, yaitu di jalan macet. Karena kita gak tahu juga di jalan itu orang buru-buru atau ngeselin tuh karena apa. Apa karena istrinya lagi hamil, atau misalkan anaknya kena bisul gitu. Kita gak tahu gitu bro, udah buru-buru gitu kan. Jangan juga selalu meluapkan emosi di hal yang lu pun gak tahu kondisinya mereka seperti apa gitu loh bro. Itu salah satu contoh untuk mengkontrol emosi lah ya. Karena jangan di orang yang gampang banget berubah mood. Karena itu bisa merugikan orang lain dan diri lu sendiri. Kita gak tahu loh orang lagi ngalamin apa, entah orang tuanya meninggal, kena covid. Lu jangan makin pusing gitu. Pusing. Gak usah gitu. Kasihan orang juga lagi pusing, lagi pusing gitu loh bro. Jadi jangan juga selalu memblaming something ke orang lain. Karena lu gak tahu hal apa yang sedang dijalanin sama orang tersebut gitu loh bro. Ketika suatu kondisi itu masih bisa lu redam, masih oke, gak ada salahnya kok kita yang ngeredam situasi tersebut. Atau mungkin kita yang ngalah. Ngalah itu belum tentu kalah. Malah kalau orang yang gak ngalah, biasanya dia ngerasa menang, tapi berujung tidak menjadi apa-apa. Karena emosi ini bener-bener ngaruh banget. Ketika kebiasaan lu di sekitar lu emosi, lu bakal bawa ke sosial media. Anak zaman sekarang, hujan dikit galau, hujannya di luar, basahnya di pipi. Sampis gitu bro. Kan lebih enak hujannya di luar, basahnya di celana. Nah, lebih enak. Jangan terlalu selalu membawa suatu emosi itu menjadikan hal yang bener-bener bawa perasaan lu. Contoh ada lagi nih, selain macet-macetan di jalan, logo HUT RI mirip salib, dibilang kristenisasi. Ini adalah contoh penggunaan emosi yang tidak tepat menurut gua. Perihal logo salib dibilang kristenisasi. Mana ada orang murtad ngerayain 17-an gitu loh. Aneh aja gitu loh. Karena kalau kebanyakan marah-marah apa ya, lu bakal jauh gitu loh sama hal-hal yang berfaedah gitu loh. Maksud gua aneh ya, kenapa orang-orang tuh suka menjadi orang-orang yang royalty, rombongan rakyat liar gitu. Kenapa sih? Pusing gitu loh. Liar tuh artinya pusing gitu bro. Mendingan royalty duit. Royalty no bullshit. Jelas. Lu mau pengennya royalty aja sih. Loyal gak mau. Pengennya duit. Suram lah. Liar gitu loh. Pusing. Gak usah lah jadi orang-orang yang pusing gitu loh. Kenapa sih ego tuh harus naik? Orang yang selalu nurutin ego akan selalu kelihatan bego. Itu udah jelas banget bro. Gak usah lah lu jadi orang-orang ego. Royaltinya duit. Butuh loyalty boy. Jangan ego aja gitu. Kenapa ya? Ego gitu. Ngeblend aja. Hidup mau ngeblend. Boy ngeblend. Amarah tuh ada saatnya. Kayak gue gitu gak pernah marah-marah seumur hidup. Ya gak salah? Pasti. Ya tapi marah itu harus di tempat yang tepat
tempat dan waktu yang tepat gitu. Ketika lu udah bisa kontrol emosi, lu gak akan kelihatan bego juga gitu loh bro. Hidup tuh jangan kayak pentul korek, kenapa sih? Sekali gesek kebakar. Heroes never fade. Hidup tuh kenapa gak kayak kartu kredit gitu? Sekali gesek menghasilkan. Itulah gitu loh bro. Jadilah kartu kredit, cashman skuy. Lihatlah. Apa itu utang? Tapi lu harus berutang sih, biar umur panjang. Ketika lu bisa emotion, lu bisa kontrol, lu bisa ngobrol sama orang, sama teman. Ketika kondisi apapun lu juga gak bisa marah. Ketika lu kondisi sama pacar lu pun, lu bisa nurunin ego. Lu bisa kontrol everything. Jadi ingat, naik ego jadi bego. Harus selalu ingat itu. Kalau lu mau marah atau lu mau egois, lu harus tahu tempat, lu harus tahu situasi, lu harus tahu lu egois ke siapa, lu emosi ke siapa. Kayak gitu loh bro. Selama ini kita ngomongin masalah norma ya. Ya kalau misalkan dilecehkan orang ya gue juga emosi lah, gue bunuh gitu. Tapi maksud gue kan ya, you know what I mean. Every situation yang gak harus selalu ego dan emotion, tapi controlling. Gimana lu mau kontrol orang-orang yang menurut lu lebih, kalau lu aja gak bisa kontrol emosi lu, lau sokap. Control your mind, control your heart, everything alright. Kenapa sih gak mau gitu hidup tuh? Gak pusing, gak mau gitu. Kenapa sih? Tolol. Emosi. Kalian chill hidup, epic living. Yang kedua, ini nih yang paling susah. Past, masa lalu. Lu gak usah ngomong move on. Kalau lu gak bisa control emotion, makanya pertama itu emotion dulu. Ketika emotion lu bisa control, you can control your past. Masa lalu gitu. Kenapa orang tuh harus kebelakangan gitu loh. Pernah diginiin lah, trauma inilah. Bro, September, kalau sedih harus gak boleh nanggung. Biar ketika bangkit gak nanggung. Setelah menguasai diri secara emotion, dan lu merasa siap untuk menaklukkan dunia ini, lu jangan lupa juga kalau lu harus berdamai dengan masa lalu. Karena itu penting banget men. Kalau lu gak bisa berdamai dengan masa lalu, lu bakal terus terbayang-bayang gitu loh sama masa lalu. Entah diputusin, entah trauma, pernah dicokilin. Enak dong ya. Ya pernah mendapatkan sesuatu yang bad gitu di hidup lu. Ini maksud gue berdamai dengan masa lalu tuh hal-hal atau kejadian-kejadian yang lu buat sendiri. Bukan orang lain yang buat ke lu dan lu jadi trauma. Bukan. Ini karena jalan lu sendiri, karena pilihan lu sendiri. Jadi terjadilah hal-hal yang mungkin traumatik, atau lu takut, atau lu tidak berdamai dengan diri lu, jadinya lu tidak move on. Ini lu yang buat. Contohnya apa sih Kor? Pilih pasangan yang salah, kerjaan yang salah, step kehidupan yang salah. Dan itu dari diri lu, bukan dari orang lain. PS yang dimaksud sini adalah masa lalu. Kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Lu gak bakal bisa membuka gerbang untuk berjalan maju gitu loh bro, ke kehidupan selanjutnya. Kalau cerita sebelumnya aja belum beres gitu, lu stuck gitu loh. Mentok gitu. Mentok di atas enak, mentok di depan gak enak boy, sakit gitu. Karena misalkan hati lu atau jiwa lu masih di belakang gitu ya, gak di depan, ya lu bakalan juga gak tenang dan susah untuk terbuka sama orang. Ya lu aja masih di belakang gitu. Orang tuh udah balik ke depan, lu masih di belakang gitu. Ya gimana lu mau ngobrol sama orang yang di depan lu gitu, lu bakalan terus tarik ke belakang gitu loh. Karena gue suka sebel kalau mau orang yang gak bisa berdamai sama masa lalunya, yang dibuat sama mereka sendiri. Lu kenapa harus juga gak move akan hal tersebut gitu? Karena ini yang buat pertama lu. Kedua tuh karena ekspektasi lu selalu memberikan ekspektasi yang berlebih sama something, dan lu kecewa. Dan itu kan bukan salah orang lain itu gitu, lu loh. Itu kelakuan lu sendiri loh, tanpa lu sadari kalau lu itu benar-benar bergantung sama orang tersebut, kejadian tersebut, teman tersebut, atau situasi tersebut gitu loh. Bukan orang lain gitu. Lu sendiri yang mendekati situasi itu gitu. Dan lu kenapa gak bisa berdamai, itu salah lu loh bro. Karena pada dasarnya apapun halnya, ingat, apapun halnya itu selalu netral. Gak pernah A, gak pernah B. Yang nentuin A atau B, positif atau negatif, itu lo. Kalau memang lo gak bisa move on, ya berarti memang lo bukan orang yang bertanggung jawab. Gak usah lo minta ekspektasi dari orang lain, karena kebahagiaan itu gak pernah dapat dari orang lain atau dari Tuhan, tapi dari lo. Gak ada ruginya lo bro. Karena maksudnya seberat-beratnya masalah itu pasti ada jalan keluar. Kalau gak ada, ketika lo buntu, itu pasti ada pilihan. Gak mungkin gak. Tapi pilihan ada konsekuensi. Ketika lo pilih A atau B, mungkin yang lo lihat duri, tapi lo gak tahu kan, abis dari duri itu pasir atau kasur. Dan itu lu harus berani mencoba. Ketika lu gak berani mencoba, ya lu diem aja di pertigaan itu selama-lamanya. Apakah lu mau menjadi manusia kayak gitu? Hidup cuma sebentar boy. Karena hidup itu harus punya desire, harus punya kemauan. Lu mau jadi apa tujuan lu? Entah jadi ibu rumah tangga, pengusaha, konten kreator, musisi, apapun itu harus ada gitu loh bro. Atau lu mau menikmati hidup aja, ya mau nikmatin hidup gak punya duit gimana bangsat? Lau sokap gitu loh. Gak ada orang yang nikmatin hidup gak ngapa-ngapain. Pasti pernah melakukan something, pasti pernah ngapa-ngapain. Gak mungkin gak. Kecuali lu Rafathar. Kita omongin salah satu public figure ya, yang kanan-kanan, Lucinta Luna dan Dorce. Yang gue lihat, ini yang gue lihat di sosial media dan di publik, orang lebih respect ke Bunda Dorce. Karena ini contoh real loh. Ini contoh real yang lu bisa lihat sendiri. Kenapa Bunda Dorce bisa lebih happy, lebih seneng? Karena dia sudah berdamai dengan dirinya. Dia mengakui kalau dia transgender. Dan ya udah, orang malah jadi lebih respect ketika dia jujur. Karena itu alamiah. Orang bohong ya orang gak akan respect lah bro, mau gimana pun. Atau orang melakukan hal yang gak semestinya, orang gak akan respect. Ketika itu jujur dan itu pahit, orang malah lebih respect. Karena orang bakalan lebih respect sama orang yang keep it real, keep it realistis, dan jujur. Daripada kayak bujur gitu, pantat gitu hidupnya anjing. Ngapain sih gimmick-gimmick? Orang gak suka gitu loh bro. Even itu diomongin gitu loh. Kayak si Anjay lah. Karena maksud gue, orang pinter tuh banyak bro, tapi orang jujur sedikit. Even itu sakit, orang bakal lebih respect. Misalnya lu punya kejadian core, gue
belum move on nih sama mantan, masih chatan. Oh ya nggak apa-apa. Emang lu pikir berhubungan baik itu nggak move on? Malah ketika lu berhubungan baik, itu gue pikir lu move on. Logika simpel lagi nih, ketika gue punya perasaan ke someone, yang gue lakukan itu bukan menghindar, bukan nge-mute, bukan ngeblok. Malah gue mendingan tahu dia lagi ngapain, dia mau lakukan apa, dan dia lagi senang atau sedih, mending gue tahu. Daripada gue nggak tahu. Karena basicnya orang nggak suka dikasih hal yang misterius. Bener nggak? Orang nggak suka dikasih hal-hal yang misterius. Mendingan lu tahu, even itu sakit. Kalau hal yang misterius, orang lebih nyari tahu dan lebih anxiety. Mendingan lu tahu daripada lu nggak tahu. Karena hubungan baik sama mantan atau sama hal yang bikin lu sakit itu adalah proses pendewasaan. Ketika lu hadapi masalah, itu proses pendewasaan. Karena berhubungan sama apapun ya harus baiklah, sama mantan, sama partner kerja, mantan pacar. Ya sering-sering aja say hi kalau memang ada something, bukan tujuan yang lain. Asal jangan abis putus yang hilang juga gitu lur. Tiba-tiba WhatsApp minta jatah mantan gitu kan ya. Itu mah bukan berhubungan baik, bukan pendewasaan. Sangean gitu mah boy. Enak aja. Karena dulu gue pernah ngomong, ada hal yang lebih besar daripada cinta boy, yaitu ikhlas. Ikhlas ada kalem. Tapi jangan pernah juga lu tutup mata sama masa lalu. Karena dengan masa lalu akan ada masa depan. Gak mungkin ada masa depan kalau gak ada masa lalu bro. Itu adalah proses life. Seperti September, lu gak akan pernah happy kalau lu gak pernah September gitu ya boy. Kan presiden masa lalu ya, role model gua Soekarno aja pernah bilang ya, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu catat sama lu. Itu Soekarno yang ngomong loh. Bukan jangan sih, jangan sekali-sekali sebenarnya. Cuman karena QG di presiden jadi ya jangan gitu disingkat ya, meninggalkan sejarah. Gue tambahin sekarang untuk anak-anak milenial, jas hujan, jangan sebar ujaran kebencian. Memang gue harusnya jadi wakil presiden Pak Soekarno sih, gimana ya. Jadi jangan takut untuk melihat ke belakang, karena kita yang sekarang ini adalah kita yang berkembang dari masa lalu. Gue gak akan bisa kayak gini ngomong kayak malu juga bro kalau masa lalu gue gak pedih. Dan gue kalau gak bisa move on, gak ada yang namanya QG dan Korigor dan Korigor Games. Dikut para dewa. Wah anjing, kebanyakan deh, banyakan duit gue bro. Flex 3 million on my ear. Mr. Cashman Skuy, itulah. Jadi setiap masalah pasti ada hal positif dan negatif. Kalau mau positif, saya tes aja mending. Kecuali masalah corona ya, jangan sampai dah positif yang lo ambil boy. Pusing nanti kalau corona boy. Yang ketiga, ini paling penting nih. Ketika lo udah bisa control emotion, pass insecurity. Ini penting banget boy. Ini insecurity itu penting karena orang tuh banyak yang merasa dirinya itu lebih kurang. Kurs gitu. Udah kurs kurmot jelek, ya udah mati. Orang pasti ada insecure gitu, kayak lu jelek, gak good looking, kurmot lagi gitu kan ya. Dakil gitu loh. Dakil gitu. Kamu udah sama kurmot, dekil gitu kan. Nah ini penting. Ini penting banget bro. Muka hujan meteor no skincare. Nah jangan bersekecil hati bro. Di sini gue bakal bikin lu semangat. Udah muka meteor, bau lagi. Waduh. Minus suicide kalau di forest. Ini insecurity ini penting banget bro. Karena ini, wah gila ini penting banget bro. Karena ini bikin lu pede dalam hidup. Ketika lu bisa control your emotion, control your past, lu harus control your insecurity. Karena gua pun sampai detik ini terkadang masih insecurity dan anxiety gitu ya. Ya gak beda jauh lah. Cuman terkadang lu harus tahu, insecurity ini harus sedikitnya lu gak boleh stuck di sini. Karena wajar orang tersaingi about everything, lebih kaya, lebih bagus, lebih keren, lebih ganteng, itu banyak banget boy. Ini cukup berat karena kayak misalkan merasa kurang gitu kan, lau bro, ngerasa gak pede sama apa yang lu punya, gue punya. Ini adalah hal yang paling banyak orang-orang keluhin lah, cukup keluhin. Mungkin dia emotion sama past udah bisa move on, udah bisa control, akhirnya insecurity gitu. Jadi kayak lu, aduh gimana ya, doi lebih nggak kurmot. Biasanya kan rumput tetangga tuh lebih hijau. Mau tentang cowok, tentang duit, itu semua selalu seperti itu. Tapi lu nggak boleh. Lu insecure akan diri lu. Ingat, sama kayak masa lalu, sama kayak pilihan hidup, netral. Semuanya terjadi karena lu jelek, karena lu nggak bersih, makannya padang tiap hari, soto, baso. Ya udah, siapa yang salah? Lu, bukan orang good looking. Seperti itulah. Itu pilihan. Sampai hal terkecil pun itu pilihan, bro. Lu kenapa pilih si fuckboy, pilih si fuckgirl? Kenapa lu bisa kurang atau kurmut dari yang lain? Itu kan semua pilihan dari lu, bro. Kesempatan selalu ada. Lu yang kurang cari tahu. Atau enggak, lu gak membuka diri ke dunia. Karena kan ya, seperti video sebelumnya, yang adaptasi itu dunia, bukan lu. Setelah perasaan insecure mendarah daging ke tubuh kita nih ya, biasanya orang itu selalu overthinking. Wah, kan udah pusing tuh. Insecure, overthinking, anxiety. Itu udah satu paket yang jelas di jam 3 pagi gitu ya. Ujung-ujungnya beli kopi, tidurnya pagi. Terus aja kehidupan. Sabar deh itu lur. Gimana muka gak meteor? Masalah insecurity ini tuh bikin anak-anak zaman now kejebak dalam hidupnya dan stuck gitu boy. Karena mau ngapa-ngapain takut, mau ngapa-ngapain malu, nggak pede. Padahal ya, daripada insecure, kan ada hal lain yang lebih mudah. Bersyukur gitu loh boy. Daripada insecure mending bersyukur. Orang-orang tuh ya, kalau anak zaman sekarang tuh kalau misalkan insecure tuh kayak masuk ke circle baru biasanya. Suka minder gitu ngeliat orang yang lebih kaya, pada tajir, bawa mobil, good looking gitu kan, barang-barangnya mewah gitu kan. Ya orang-orang biasa gitu kan. Tapi ini murah.
Cuman 380.000 Bro Gormers masuk terus. Padahal kalau kita ada di situasi ini, harusnya kita santai aja loh bro. Kalau lu ngerasa kayak anjing, saingan gue lebih kuat gitu ya, lebih ganteng, duit dan lain-lain. Ketika lu ngeliat orang yang lebih dari lu, ketika lebih nih, dan lu gak punya apa-apa kurmod, lu harus mikirin filosofi JNE. Kurir-kurir JNE itu selalu bawa-bawa barang mewah. Tapi barang mewah tersebut hanyalah titipan. Ingat, udah mentok tuh. Itu cuma titipan boy. Lu gak usah terlalu juga insecure, terlalu nggak pede gitu. Entah itu titipan dari orang tua atau om-om. Jadi lu nggak harus selalu sirik gitu. Misalkan lu ngeliat cewek lah, kita anggap cewek. Biasanya soalnya yang bawa-bawa barang mewah kan cewek kan, kayak dia bawa Gucci gitu kan. Tapi kok mukanya Ghostbuster gitu, putih hitam. Ya kita nggak ada yang tahu itu mungkin titipan siapa kan. Atau dia memang pekerja keras gitu kan. Pekerja yang membuat orang tuh menjadi keras. Pekerja keras, kita nggak tahu boy. Jadi nggak harus selalu sirik. Kalau ada Ghostbuster, cewek-cewek Ghostbuster bawa Gucci, San. Karena biasanya insecure tuh paling sering tuh melanda cewek-cewek. Ngeliat foto artis, wah Anya Geraldine gitu kan. Atau misalkan Anin Titi. Sama ya, gue sebut bangsat. Yang gue follow ya. Misalkan lu ngeliat gitu kan, kayak kan di Instagram badannya bagus gitu, udah kayak bihun gitu ya, putih mulus, gak ada sedot, enak loh. Sum-sum itu mah jelas, sum-sum itu mah boy. Badannya putih kayak lampu LED gitu loh. Sumpah itu mah ting ting ting. Nah itulah ya boy. Buat cewek-cewek kalian jangan insecure gitu. Jangan merasa di badan kalian seperti babi lontong. Jangan seperti itu. Karena semua cewek itu cantik, semua cowok itu ganteng. Bedanya dekil atau bau nggak, itu doang. Karena itu bisa dirubah. Lu jangan insecure kalau ngeliat cewek-cewek begituan. Karena kalau dibandingin dengan lu, itu gak akan ada habisnya bro. Secara mereka perawatan kulit muka dan skincare bla 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 lah. Mereka ngeluarin kos jutaan demi perawatannya gitu. Apakah lu mau seperti itu? Kan mendingan beli emas, beli makanan, beli rumah gitu kan. Ya 100 juta mendingan buat beli rumah atau perawatan gitu. Itu kan memang kerjaan mereka. Jadi lu jangan insecure sama cewek-cewek begitu. Ini buat cewek-cewek. Kalau buat cowok, kalian memang kurmot. Udah mati aja kalau kurmot. Ini karena buat cewek nih. Kalau cowok memang harus selalu terstruggle. Karena memang 2:1 bro. Kalau cowok ya mau gak mau memang harus lebih dan lebih. Kalau lu cowok yang merasa lu kurang dan gak mau bekerja, lu memang mau kondo. Modal kontol doang. Kerjanya cuma diinjak leher lu. Udah gak ada lagi. Lu terima aja. Tapi karena cowok dan cewek itu 2:1 dan cewek itu insecure, wajar. Kalau cowok kan 2 ibaratnya kan dia kan punya power dan mental yang lebih strong daripada girls gitu kan. Jadi ya lu memang harus lebih. Kalau kurmot mati aja. Ingat, kurmot ini gak selalu tentang material. Attitude, kurang modal di attitude lu kan kita gak ada yang tahu. Ya tapi kan lebih enak attitude gak kurmot, material gak kurmot gitu kan ya jelas gitu. Tapi ya gue juga gak nyalain ya buat cewek-cewek. Lu pengen lah kayak mereka juga gitu kan. Tapi jangan sampai membebani mental kalian juga gitu loh bro. Kayak pengen mutihin kulit, udah gitu malah minum obat pemutih murah nggak jelas gitu kan putih enggak, budug iya gitu kan, borok gitu. Jadi orang nggak harus cantik lah, yang penting asik bro. Apalagi channel gue, yang penting asik bro. Ngapain cantik, yang penting asik kemana-mana lah. Jangan selalu semuanya dibanding-bandingin. Ketika lu ngebanding-bandingin diri lu sama orang lain, hidup lu hancur. Karena itu permasalahan orang insecure, membandingkan. Nggak harus tentang muka tapi perjalanan hidup. Ketika lu melakukan perjalanan hidup, lu harus lihat kanan kiri, tapi lu nggak harus lewat jalur kanan kiri tersebut karena lu punya jalur sendiri. Fokuslah dengan jalur lu sendiri. Jangan pernah ngebandingin hidup lu, karena tiap orang itu hidupnya beda-beda, perjalanan hidupnya pun beda-beda. Bangunlah perjalanan lu untuk diri lu sendiri, bukan untuk orang lain. Karena ketika lu melakukan hal segalanya untuk orang lain, hidup lu gak akan pernah tenang boy. Kayak gitu. Hidup lu, bukan buat orang lain. Jadi buat cewek sama cowok, apapun bentuknya, entah itu physically, financially, life, atau condition atau situation yang lu sekarang lagi jalanin, tetap fighting, jauh dari insecurity. Karena salah satu kegagalan dalam hidup itu membandingkan. Kenapa harus membandingkan kalau lu bisa membuktikan untuk diri lo, bukan untuk orang lain. Karena mau cantik atau kaya itu sebenarnya dilihatnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena cantik atau ganteng itu dari dalam. Kalau brengsek, keluar di dalam. Itu baru brengsek. Enak. Oke, yang terakhir nih, control. Ini terakhir banget. Ketika lu udah bisa emosi lu bisa berdamai, past lu bisa berdamai, insecurity lu juga udah gak minder. You must control that shit. 3 of that shit. Lu harus bener-bener control emotion, past, security, control. Itu lu harus bisa control. Baru lu bisa mengaku kalau diri lu epic living. Jelas. Skuy, epic. Gimana gak enak coba? Jadi kalau bumerang kan enak. Epic, skuy, epic, skuy, epic, skuy. Iya man. Setelah lu mendapatkan semuanya, apakah lu bisa mengkontrol itu semua agar lu tetap menjadi manusia gitu loh bro. Biasanya banyak banget orang gak sadar kalau mereka tuh terjebak di zona nyaman. Ingat, ketika lu bisa kontrol, malah lu jadi zona nyaman. Lu harus bisa kontrol itu juga bro. Karena zona nyaman ini belum tentu aman boy. Ketika ada toxic, tinggalkan. Toxic itu, gue ingetin lagi, mengganggu lu berkembang. Ketika ada hal yang mengganggu lu berkembang, tidak membebaskan lu, tinggalkan. Itu udah toxic. Ketika lu udah bisa kontrol, everything alright. Lu bisa ninggalin dan lu bisa sudah langsung memilih dan menentukan. Ketika lu di suatu kondisi, sama orang atau situasi, lu udah bisa take it or leave it.
Itu salah satu pedoman control. Take it or leave it. Karena lu udah bisa control emotion, passion, insecurity. Kenapa ini control ini terakhir? Karena gue yakin ketika lu udah bisa epic tadi lu pegang, lu udah bisa squee living dan epic living. Di posisi itu lu udah bisa ngapain aja dan lu bisa control everything. Lu bisa ketemu sama orang, ngejaga tetap stabil diri lu, hidup lu, cinta lu, temen lu, circle lu, situasi lu. Lu udah epic banget bro. Udah epic living abis. Tapi jangan disalahgunakan ketika lu udah punya dan mengaplikasikan dua pedoman ini. Karena sejujurnya, to be honest, gue menjadi core yang sekarang ini bukan untuk meninggikan status derajat sosial gue, tapi ya untuk gue melakukan sesuatu di internet, mengekspresikan diri dan ya mendapat untungnya ya udah, itu happy. Bukan buat status derajat sosial yang untuk disombongkan. Pada ujungnya bukan apa yang lu pakai atau apa yang lu bikin yang paling penting, seberapa berguna diri lu untuk diri lu sendiri. Status derajat sosial itu nggak pernah penting, tapi seberapa gunanya diri lu, untuk lu, dan untuk orang lain. Itu yang paling penting. Jadi ketika lu udah menguasai dua pedoman ini, jangan selalu panas. Kalau lu udah ngerasa di atas angin gitu kan, lu malah pengen ngelakuin apapun gitu loh. Ngeliat temen lo, ganti mobil, ganti. Baju baru, ganti gitu kan. Karena lu bisa udah control situation, ya jangan kayak gitu lah. Orang mikir, ketika lu di atas lu harus ngeliat ke bawah. Menurut gue salah. Ketika lu di atas, lu harus mikir ke atas. Kenapa? Karena masih ada orang di atas lu. Bukan lu doang yang merasa besar. Masih ada orang yang lebih besar dari lu bro. Tapi ketika lu di bawah, lu malah harus ngeliat ke bawah, bukan ngeliat ke atas menurut gua. Biar lu sadar diri kalau ada orang yang lebih worse daripada lu. Kayak gitu bro. Itu roda kehidupan. Kalau lu udah ngejalanin epic living. Kalau lu udah epic living berarti sudah jelas lau squee living. Jogress. Itulah. QG. Corey, God raise me. Jelas. Gila, gue punya pedoman-pedoman kayak gitu ya. Gue sebenarnya bingung cara ngejelasinnya gimana gitu. Karena ini sebenarnya dua hal ini, epic living, squee living ini hal yang sering gue bicarakan ke teman-teman lah. Man, gue bingung cara gimana ke videonya. Akhirnya ya bisa lah sekarang. Mudah-mudahan ini semua membantu. Thank you banget masih stay tune sama gue. September ini udah video September terakhir. Mudah-mudahan berguna bagi hidup lu. And gue juga bukan orang benar. Gue juga masih melakukan mistake. But at least gue punya guide untuk di hidup gue sendiri gitu. Dan orang wajar jika kita terkadang lepas dari guide itu. Kan itu butuhnya guide. Menarik kita kembali ke jalan yang benar. So mungkin segini aja video dari gua. Nanti kita lanjutin lagi dengan QG Budget Santuy ya. Akhirnya udah beres September. Ini video tanggal 30. Live your life. Ya pandemik, lu tetap keep up. And stay tune terus aja channel gua. Seru-seruan bareng. Aja be, akhirnya beres. 100.000. Liquid Maladewa 100.000 jelas. Itu mah boy. Makin flex, hero. Makin begini. Epic skuy, jelas. Mungkin segitu aja. Masih banyak banget hal-hal yang great, amazing in front of us. Welcome to Oktober. Partai besar-besaran PSBB. Stay tune terus channel gue. Share, like, and subscribe. Peace. Money on my records, $100,000 stacks.